bikin kaget juga sih. Kaget ya Bang? Kaget banget, sumpah kaget banget. Karena ya jarang sih ngapain kita yang ada di benak saya tuh kenapa pemudik bawa uang sebanyak itu gitu loh. Udah itu pecahan dolar ya kan. Nah, sebagai valuta asing kita juga bingung. Kan sekarang ATM dunia elektronik sudah di mana-mana. Kan bisa simpan di ATM tinggal tarik, kurang tinggal tarik. Nah, itu yang kita sesalkan yang ada di benak saya pertama kali lihat itu. Pamulang. Ya, Pamulang Jakarta Selatan. Tapi saya rumah orang tua di Metro 16. Oh. Jadi pulang kampung. Oke, coba dicek Pak isinya Pak. Isinya Ada yang uang kurang. berapa? uang saya lupa nilainya, tapi ada dolar, ada 24 lembar. Jangan sampai kayak 49 soalnya Pak. Terus sama beberapa ATM. Lengkap, intinya lengkap Pak. Cek dulu, ada cek dulu. SIM, lengkap Pak. Alhamdulillah. Kartu ATM-nya lengkap ya. Iya. Tadi ketinggalan di mana tadi Pak? Masjid kayaknya waktu sholat. Oh. Jadi Bapak ingatnya di mana? Kan tadi udah sampai Bandar Lampung, begitu turun mau belanja. Dekat kemana? Saya telepon. Oke, selamat sore Tribuners dimanapun berada. Saya Bayu Saputra. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Serda Bayuli. Bahwasannya Serda Bayuli ini bersama dua orang rekannya, diantaranya Kopda Fatwa, kemudian Edi Security. Ini yang merupakan orang yang menemukan sejumlah uang ataupun milik daripada pemudik saat arus balik ya Bang ya. Iya. Dan Bapak Serda Bayuli ini juga yang merupakan TNI Angkatan Darat yang berdinas di Korem 043 Gatam ya Bang ya. Dan perlu kita ketahui bahwasannya arus balik untuk Lebaran tahun 2026 ini sudah mulai berjalan, dan saat ini pengawalan dari teman-teman dari TNI dan Polri dan stakeholder lainnya sudah melakukan pengamanan yang cukup signifikan, terencana, dan pada hari ini, sore ini kita akan mewawancara secara khusus dalam program Saksi Kata, yang mana program ini akan menjelaskan secara gamblang terkait peristiwa yang terjadi di kemarin, penemuan uang milik dari pemudik, dan saat ini sudah tersambung dengan Bapak Serda Bayuli. Apa kabar Pak Serda Bayuli? Alhamdulillah sehat. Halo sahabat Tribun dimanapun Anda berada. Salam sehat. Iya, Tribuners, rupanya Bapak Bayuli sama dengan saya juga, yang sama-sama Bayu juga nih, pemirsa Tribuners. Nah, Pak Bayuli, kemarin kan kita sudah melakukan pengamanan yang cukup ketat, kemudian kita juga sudah melakukan pengamanan uang dari pihak pemudik ya. Nah, bisa dijelaskan Bang terkait kronologi awal mula menemukan uang, siapa pertama kali yang melihat dan menemukan ini Bang? Izin Bang. Izin, selamat sore. Saya menjelaskan sedikit banyaknya. Untuk yang pertama kali yang menemukan itu security, itu di area masjid. Terlebih itu security dengan respon cepat menelpon BKO. Dalam hal ini komandan posnya saya sendiri. Saya langsung bersama anggota langsung meluncur ke TKP. Jadi setelah sampai sana kurang lebih pukul berapa kemarin saya lupa untuk lebih detailnya. Saya sampai sana langsung security itu nggak berani membuka tas. Nah, kalau belum disaksikan oleh tim BKO. Ya, jadi begitu saya sampai sana dengan tim, kita buka, kita cek, ya kan, secara kasat mata lah, tidak harus detail karena menunggu orangnya ibunya datang baru kita hitung detail. Dan itu ada sejumlah beberapa dokumen penting, kan, mata uang rupiah ataupun valuta asing. Nah, itu kita temukan di mana sih Bang, tas itu Bang? Tas itu ada di dalam masjid, Mas. Masjid mana? Masjid rest area 87B arah ke Bakau. Arah ke Bakau. Ruas tol Bakter ya Bang ya? Iya betul. Saat penemuan itu seperti apa Bang? Kita melihat
barang itu kemudian seperti apa bang yang kita saksikan gitu bang? Nah, saat kami sampai di sana melihat barang itu setelah membuka tas, ya kan, ya respect. Jadi melihat kaget kok pemudik membawa uang sebanyak ini gitu. Nah, otomatis setelah kita cek fisik secara kasat mata, ya kita tutup sambil menunggu pemilik tas datang, karena memang kita hanya bisa menunggu pada saat itu karena nomor telepon tidak ada di tas tersebut. Ya, jadi kita menunggu. Akhirnya pemilik tas datang setelah setengah jam lewat. Itu bisa diketahui pemilik tas itu gimana bang? Kronologinya bang? Oke, untuk pengidentifikasi ya, itu yang pemilik tas, kita sebelum menyerahkan tas kita identifikasi nama, oke. nama, tanggal lahir, Oke. ya kan, pekerjaan, udah itu nomor Plat mobil. di situ kan nggak ada STNK sih sebenarnya kan, ya itu STNK-nya nama, nah, sebenarnya nama, tanggal lahir itu sudah cukup, ya kan. Nah akhirnya kita tanya, baru kita tanyakan kembali nominal barang berharga yang ada di dalam tas tersebut. Setelah akur, apapun keisi di dalam tas itu apa saja, baru kita cek fisik seluruhnya dengan. Jadi si pemilik datang itu kita informasikan apa memang dia datang ke kantor kita bang? Nah jadi memang kemarin setelah kejadian penemuan tas itu kita tidak menginformasikan, ya kan? Karena kenapa? Ditakutkan. Walaupun kita ada prosedur sendiri untuk mengidentifikasi, kita mencegah adanya pengakuan-pengakuan yang akan mengakibatkan pusat perhatian di rest area tersebut. Itu jadi seperti itu. Jadi, sehingga akhirnya bisa ditemukan tas itu. Akhirnya gimana bang? Nah, sehingga si pemilik datang ke kita. Jadi memang di situ kan ada pusat Senkom ya, pusat informasi. Jadi secara tidak kebetulan memang mungkin dia sadar kalau tertinggal barang pasti akan diamankan di pusat informasi. Jadi beliau langsung ke Senkom itu mencari ruangan pusat informasi. Memang standby security dan barang tersebut kita di situ semua. Sehingga akhirnya memang si pemilik barang itu memutuskan untuk ke Senkom itu ya bang ya. Betul. Dan akhirnya barang itu ditemukan akhirnya gitu bang ya. Dan sebenarnya curiga nggak sih bang ada tas besar tertinggal tuh bang? Ya kalau curiga pasti ya. Kalau curiga tuh udah manusiawi lah gitu. Itu wajar kalau curiga. Tapi kan kecurigaan itu ya jangan ditelan mentah-mentah bahasanya gitu ya, kita buka saja kan, cek apa isinya. Ya memang kita berindikasi karena momen pada saat itu momen arus balik, jadi jarang mungkin barang-barang itu barang-barang ilegal lainnya. Pemikiran kami pun sepintas pada saat itu kalau bukan duit, uang ya kan, barang-barang dokumen lain. Nah itu saja. Kalau curiga pasti. Bang, untuk bagaimana sih bang SOP jika menemukan benda mencurigakan tersebut bang? Bisa dijelaskan bang? Oke. Khusus di ruas tol Bakauheni Terbanggi, untuk jikalau petugas tol menemukan barang-barang yang kiranya mencurigakan, itu mereka melapor cepat. Bahasanya temu cepat, lapor cepat ke tim BKU. Tim BKU yaitu kami yang ada di sini. Nah, untuk prosedurnya kami langsung respon dan kami tindak lanjuti, kami identifikasi apa temuan barang tersebut. Setelah apabila memang barang tersebut barang yang berharga gitu kan, kita identifikasi lebih lanjut. Apabila barang yang ilegal, itu kita laporkan ke atas lagi yang berwenang. Nah, bang, terkait pertanyaan berikutnya, bang, apa reaksi pertama saat melihat tumpukan uang dalam tas tersebut, bang? Untuk reaksi pertama ya, kaget juga sih. Kaget ya, bang? Kaget banget, sumpah kaget banget. Karena ya jarang sih ngapain kita yang ada di benak saya tuh, kenapa pemudik bawa
uang sebanyak Sebanyak itu itu. gitu loh. Udah itu pecahan dolar ya kan. Nah, sebagai valuta asing kita juga bingung. Kan sekarang ATM dunia elektronik sudah di mana-mana. Kan bisa simpan di ATM, tinggal tarik, kurang tinggal tarik. Nah, itu yang kita sesalkan, yang ada di benak saya pertama kali lihat itu. Kalau boleh tahu Bang, untuk pecahannya berapa aja sih Bang? Untuk rupiahnya berapa, uang mata asingnya berapa gitu Bang? Oke. Kemarin itu memang terhitung tidak secara detail ya. Mm. Itu memang untuk pecahan mata uang rupiah itu kurang lebih kemarin sekitar 7.700.000. Mata uang asingnya Bang? Valuta asingnya, mata uang asing itu Sekitar kurang lebih 200 200 lembar ya. pecahan 100. Pecahan 100 dolar ya. Ya. Nah, kemudian Bang, bagaimana sih Bang akhirnya proses pengembalian barang berharga dan memastikan sampai ke pemiliknya nih? Oke. Untuk prosesnya setelah kita identifikasi secara terbukti, secara sah beliau sebagai pemilik tas, kembalikan, kita laporkan dulu ke pimpinan. Setelah ACC dari pimpinan kita kembalikan, kita minta data, kan? Setelah kita data, ya insya Allah kita kembalikan secara utuh gitu Pada pemiliknya pada ya Bang. pemiliknya. Nah Bang, boleh diketahui Bang, untuk pemilik tas yang jumlahnya besar ini siapa sih Bang? Atas nama siapa Bang? Warga mana Bang? Oke. Kebetulan beliau ini orang Metro, tapi untuk sementara ini domisili di Pamulang. Pamulang, Tangerang ya Bang ya? Betul. Beliau atas nama Bapak Nana Halimi, Nah, Halimi. Sarjana Ekonomi. Kebetulan beliau bekerja di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Pusat. Akhirnya kita ketemu sama beliau dan akhirnya mungkin beliau mengucapkan terima kasih ya Bang ya Betul. terhadap pengamanan uang yang milik beliau ya Bang ya. Betul. Nah, kalau menurut keterangan yang mempunyai milik tas ini Bang, bagaimana sih barang berharga bisa tertinggal nih Bang? Ini kan kita pengen tahu nih kok bisa tertinggal. Pasti kan cerita sama kita sebagai petugas gitu kan Bang. Gimana Bang? Memang awalnya kami bertanya kenapa bisa tertinggal. Ternyata beliau ini sholat. Oh, sholat. Oke. Sholat, buru-buru. Mm-mm. Nah, karena istri dan anak sudah menunggu di mobil. Mm-mm. Dan beliau hendak ke Bandar Lampung Oke. untuk mungkin ketemu sanak saudara sekalian. Mm-mm. Nah, akhirnya tertinggal. Beliau tidak sadar. Mm-mm. Begitu sampai ke Bandar Lampung, barulah beliau sadar Mm-mm. bahwa tas sudah tidak ada di badannya. Badannya. Akhirnya kembali ke Kota Baru lagi, masuk ruas tol lagi, keluar Natar, putar balik lagi. Akhirnya sampailah di rest area 87B. Nah Bang, bagaimana sih Bang korban ini bisa sadar tahu tas tertinggal? Terus apa yang dilakukan oleh korban saat tas yang berisi uang hilang tersebut Bang? Untuk beliau begitu sadar akan tertinggalnya barang berharganya, beliau tidak langsung putar balik. Nah, beliau menghubungi call center bank karena di tas tersebut ada ATM 3 dan buku tabungan 3 yang nominalnya bisa mencapai 300-an. Jadi beliau telepon pusat untuk memblokir itu. Barulah beliau ke TKP. Seperti itu. Bang, imbauan kepada masyarakat nih Bang, terutama kan saat ini kan udah puncak-puncak nih arus balik liburan Idul Fitri tahun 2026 Bang. Apa nih Bang imbauan kepada masyarakat Bang? Buat warga Indonesia lah, masyarakat Indonesia yang melakukan arus mudik ataupun arus balik, kami selaku BKO Korem 043 Gerutam untuk ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar menghimbau untuk selalu hati-hati, selalu cek kendaraan agar kondisi prima dan perhatikan barang-barang bawaan Anda. Jangan meninggalkan barang bawaan Anda di dalam mobil di saat Anda beristirahat di rest area. Karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada keluarga kita masing-masing. Pemirsa Tribuners, itu pesan dari Bapak Tentara Serda Bayuli yang mana semua harus berhati-hati, apapun barang harus diperhatikan ya Bang ya, Betul. untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan imbauan kepada masyarakat juga tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat bertujuan dan kembali beraktivitas kembali. Begitu ya Bang ya. Amin. Dan kita juga sebenarnya berterima kasih juga kepada
Kopda Fatwa ya Bang ya. Betul. Dan Pak Edi Security juga yang telah membantu untuk mengamankan barang berharga milik pemudik tersebut. Begitu Tribuners Manapun Berada, kita sudah mengonser secara khusus dengan Bapak Serda Bayuli, dan mudah-mudahan kita semua sehat selalu, dan para pemudik yang akan melaksanakan perjalanan mudik semoga selamat sampai tujuan. Amin. Begitu Tribuners Manapun Berada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.